the bank of the old river Rhine. When gone, gone, just like the night wind blows. Gone, 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 nothing left here but me. Mas Tanto, Ya. ketika akhirnya berkecimpung menjadi raja kuis, nah Ya. itu juga mimpi. Mimpi. Jadi tahun berapa tuh ya? Tahun awal-awal 80-an ketika ada acara berpacu dalam melodi Kusendratmo. Saya suka nonton tuh ya. Tahun 80, tahun berapa ya? 88, 87, 88. Itu saya sudah ada bisikan loh. Saya ingin menjadi seperti Kusendratmo bawa acara musik. Dan untuk itu saya latihan sendiri. Dan benar. Latihan di kamar gitu. Latihan di kamar, latihan bawa acara gitu ya. 88, tiba-tiba seorang Ani Sumadi nelpon saya. Ani Sumadi tahu kan Bu ya? Ibu Aninya yang telepon? Ratu Kuis ya. Tantowi, saya direkomendasikan oleh Kusendratmo untuk bertemu dengan kamu. Siap Bu, saya bilang. Saya ketemu beliau. Terus ya jalan aja seperti itu. Waktu saya dites sama dia untuk bawain acara berpacu dalam melodi, saya kira saya itu dipanggil untuk menjadi peserta. Ternyata di set di TVRI, setnya sudah ada, penonton sudah ada seperti ini. Dia bilang, coba kamu maju ke depan dan kamu bawa acara, bisa tidak? Saya shock kan, karena sudah ada lighting segala macam. Alhamdulillah. Bapak yang ini menyaksikan juga? Iya. Asli gitu. Mimpinya terkabul. Invitasi maksudnya. Waduh, ini orang paling galak di TVRI. Inilah dukunnya berpacu dalam melodi gitar remaja yang kemudian menjadi acaranya saya. Mas, silakan duduk. Pada saat itu memang sudah disediakan untuk pembawa acara kuis baru gitu. Ya, direncanakan ya. Di audisi atau langsung nembak harus Tantowi Yahya? Mas Tantowi disodorkan, disampaikan oleh Mas Kus, nggak salah ya. Iya. Datang ke VIP room di Studio 2. Saya kira mau jadi peserta. Oh, iya. Ternyata, Bud, tolong nama Tantowi itu masukkan studio, nyalakan kamera, lihat di kamera. Bagaimana wajahnya, bagaimana bicaranya, tolong dicek. Laporkan ke saya, kata Ibu Ani. Nyala kamera, setelah Mas Tonti, saya langsung Mas gitu kan. Saya nggak pernah manggil siapa itu namanya gitu kan. Mas Tantowi. Mas Helmi juga Mas Helmi gitu ya. Iya. Setelah dilaporkan gitu, saya tes begitu, nyala kamera. Mas Tantowi itu mudanya, matanya kan dalam nih. Jadi kamera dengan key light yang standar udah bisa gelap. Jadi mesti agak turun. Itu yang saya laporkan Ibu Ani. Semuanya baik. Wajahnya fresh, ganteng gitu kan. Ada Anwar Fuadi nih, gak sama ganteng. terus. Gitu ya. Jadi bagaimana Budi? Bisa Bu. Jadi kalau gitu siapkan untuk kuis berikutnya, gitu kan. Setelah itu Ibu Ani yang menentukan iya dan tidaknya, tapi untuk kamera dan kayak bicara lolos. Itu awalnya. Apakah itu hari keberuntungan Mas Tantowi di saat itu yang dimimpikan tadi itu, gitu kan? Harusnya hari itu diulang tahunin gitu, dirayakan gitu ya. Lupa tanggalnya Mas. Nah gitu ya. Karena dari situlah gitu kan Mas Tantowi langsung udah ya. Ini seperti bintang yang tidak bisa dibendung gitu ya, seperti meteor yang udah nggak ada bisa penahannya. Iya. Oke, ini remaja, untuk refresh. Fresh gitu kan. Untuk remaja, fresh. Fresh, cerdas. Dan Ibu Ani Sumadi itu ternyata senang. Mengapa? Mas Tantowi ini adalah cepat betul gitu menyerap apa yang disampaikan Ibu Ani. Oke. Hanya satu dari Ibu Ani yang tidak suka sama Mas Tanto itu sebenarnya gayanya terlalu banyak. Tangan tuh begini, begitu ya. Nih, soal gaya nih. Soal gaya kita lihat dulu ya cuplikan kita remaja saat itu.
Selamat malam saudara dan rekan-rekan remaja di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali dalam acara kuis untuk remaja ini. Dalam acara ini kami akan mengetengahkan soal-soal mengenai musik. Karena itulah kuis ini kami namakan Gitar Remaja. Dan seperti biasa, rekan-rekan remaja di seluruh tanah air, acara ini akan dikawal oleh Chandra Darusman dan Karimata. Jadi yang terlalu banyak gaya itu ya. Iya. Tangannya. Dan itu makin hari makin bisa dikendalikan. Karena Bu Ani kan betul-betul strength soal itu. Pernah saya lagi bawa acara, istri saya Dewi itu lagi nonton seperti ini, dan istri saya langsung sakit hati dan tidak mau datang lagi. Ketika Bu Ani dari control room bilang, "Kat, Tantowi, itu ngomong apa? Kepanjangan, mau so jago ya?" Iya. Tidak perlu Didengar ngomong oleh sepanjang istri. itu. Ya Bu, wah shock di depan penonton. Ya. Tidak usah Tiba-tiba. buang-buang kata seperti itu. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba, cut, ulang. Tidak ada. Jadi zaman dulu itu nih, kita itu, ini Mas Budi, bahwa acara itu tidak disiapkan skrip. Jadi murni dari pembawa acaranya. Jadi kita dikasih guideline, habis itu ya bawa sesuai dengan alurnya dia. Oke. Tapi tetap Mau tanya, dinilai terus Iya. gitu ya. Mbak Dewi, boleh gabung di sini? Ingin mengetahui gimana sakit hatinya iya waktu itu, hatinya berkeping-keping nggak juga kan? Tapi Ayo. lihat suami dimarahi gitu. Gimana tuh Mbak? Gimana Mbak? Enggak, saya kaget aja karena di depan orang dan saya kan juga belum begitu baik mengenal Ibu Ani ya. Tapi sudah itu sih memang untuk kebaikan Tanto karena kan ya Ibu Ani juga sangat detail dalam proses pengerjaan kuis apapun yang beliau buat. Sempet gitu. nangis kan Mbak? Nangis sih enggak, cuma saya shock aja gitu ya. Aduh suamiku. Saya nggak pernah gitu ya. Saya juga Saya juga. Kok ada yang berat. Tapi nggak apa-apa, itu demi kebaikan. Oke. Biasanya katanya di belakang seorang suami yang hebat itu ada istri yang hebat. Kenal pertama Tante Wiyahya di mana waktu itu? Kenal pertama di Hilton. Oh. Jadi waktu itu saya baru gabung di Hilton dan Tanto tuh sudah resign dari situ kan, Tanto pindah ke BASF. Oke, tapi Gitu. sempat kenal bersama gitu di dalam satu Enggak. hotel Tanto kerja bareng. balik Tanto itu kan banyak teman di Hilton. Jadi dia suka datang lagi. Nah, Wes, ada yang baru nih kayaknya. iya. Boleh juga nih. Terus saya itu ambil pekerjaan yang dia pernah kerjakan dulu, yaitu di sales gitu. Jadi saya ketemu lagi dengan klien-kliennya dia dan saya cover daerah yang persis Tanto sempat cover dulu gitu. Jadi ya dapat masukan-masukan banyak dari mbak-mbak yang sering dia datengin. Masukannya positif, negatif? Oh, macam-macam. Oh, yang itu bekas pacar. Oh, Iya, saya iya. ada yang ngaku bekas pacar juga. Enggak, dia Oh, ceritain enggak. orang. Saya iya aja. Oke. Dari situ, terus kemudian Dari situ saya mengenal Tanto jauh lebih jauh lah ya, karena kan kadang-kadang masukan dari pihak apa lain. sih yang menarik dari Tante Wiyahya? Tanto itu yang menarik buat saya. Dia tuh sangat determin gitu, sangat apa sih arti itu? Pokoknya kalau dia mau sesuatu tuh dia benar-benar fokus, dia Gigih curahkan gitu ya? gigih. Gigih, kan tidak gampang nyerah, tidak bisa digertak sama siapapun, ya. Punya integriti, itu yang penting buat saya. Gitu. Karena apa? Kita punya anak laki 2, saya mau mereka seperti bapaknya. Gitu loh. Gitu. Tapi fun, tapi Langsung luluhnya itu gimana gitu? Hati itu luluh. saya luluh tuh karena Tanto bisa menundukkan ayah saya yang lumayan keras juga. Itu yang penting. Karena kita kan berbeda ya suku. Dia kan orang seberang buat kita, saya orang Jawa, dia orang Sumatera. Yang kadang-kadang gaya bahasa itu kan keras ya. Maksudnya baik tapi mungkin penyampaiannya kan lain ya, sekedar gaya saja. Nah, ayah saya tuh orang-orang Jawa yang mungkin ya kuno gitu ya. Kok jangan begitu dong. Oh iya. Tapi Tanto karena dia udah pernah sekolah di Jogja, terus pernah. Jadi ya dia sempat show off bisa bahasa Jawa depan bapak saya dan bapak saya tuh impress sekali dengan itu. Jadi saya pikir ada. Mas Budi, itu yang tadi begitu determin, begitu ingin dapat sesuatu harus itu terasa juga waktu di TVRI. Oh iya, adalah kesungguhannya.
kesungguhannya dan betul-betul apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Sumadi itu betul-betul diserap habis gitu. Maka Ibu Andi Sumadi sangat sebenarnya salah satu yang disayang sebenarnya sama Ibu Andi Sumadi. Kan begini, bahwa semua yang pernah menjadi hostnya Ibu Andi Sumadi itu sudah kayak anak semua. Ya kan? Dan ibu itu ibu kita gitu. Jadi kita ini udah kayak keluarga gitu. Jadi semarah apapun, sedisiplin apapun ibu itu, kita senang-senang saja gitu kan. Yang satu ini disiplin? Oh iya. Datang berapa jam sebelum acara? Ya awal-awal ya. Lama-lama? Lama-lama ya sedikit-sedikit. Enggak, kalau saat tertentu saja, kalau enggak. Oke. Karena begini, tidak ada yang berani datang lebih terlambat daripada Ibu Andi Daripada Sumadi. ibu. Nggak ada. Itu hukum itu. Ya. Emang kalau telat diapakan? Habis. Ya, Pernah, ya Mas? sering. Oke, tadi kan ada beberapa mimpi kesampaian, mimpi kesampaian. Mimpi saat ini mau dicerita sekarang atau Wah, tidak? saya tidak mau cerita. Tapi yang ada, jelas, ada. yang jelas saya sedang menuju ke sana. Oh, Mantap. masuk ke pemerintahan misalnya, Nggak tahu saya ini. menjadi pimpinan partai Wah, misalnya. bagi saya itu umur itu tidak boleh membatasi seorang untuk bermimpi. Yusuf Kala saja yang umurnya 77 ya, masih punya mimpi besar. Apalagi kita yang baru 50-an ini ya. Jadi never stop dreaming. Jangan pernah berhenti bermimpi. Wow. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Tantowi Yahya. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Campfire, some coffee from a tin cup in my hand. Sure warms the fingers in my toe. Playing an old guitar, a friend I understand. Sure warms the wrinkles in my soul. Sleeping in the moonlight, a blanket for the bed leaves the peaceful feeling from my mind. Waking up in the morning with an eagle overhead, should be no time away before my time. I think God must be a cowboy at heart. Keep that wide open spaces from the start. He made grass, trees and mountains, and a horse to be a friend. The trails that lead the cowboys home again.